San hampa gulana semarak kini medan berbakti berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar berseri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, selamat pagi, shalom dan berkah dalem. Pagi hari ini saya Romo Petrus Bimo Handoko dari Paulus Miki, Gereja Katolik akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menjadi permenungan kita di hari ini. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu kepada kami semua, sehingga kami senantiasa Kau anugerahi kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga kegembiraan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih sebagai keluarga besar Universitas Kristen Satya Wacana. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga semua berjalan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menangkap, dapat meresapkan, dan dapat melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu di pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum menyampaikan renungan, saya akan membacakan cuplikan dari kitab suci, yaitu kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya bertugas di Salatiga sudah hampir 3 tahun ini. Salah satu yang biasa saya lakukan tiap hari, tiap pagi itu jalan kaki, olahraga jalan kaki, entah mengelilingi lapangan Pancasila, beberapa kali terus pulang, tetapi juga beberapa kali masuk ke lokasi UKSW dan saya berjalan mengelilingi lapangan UKSW itu beberapa kali sampai sedikit berkeringat baru pulang. Pagi-pagi belum ada yang datang ya baru yang membersihkan halaman itu, yang nyapu 1 atau 2. Udaranya segar, udaranya bersih. Dan saya melihat pemandangannya bagus di situ. Pohon-pohon besar dan rindang memberikan kesejukan, kenyamanan, dan saya merasa mendapatkan banyak oksigen di situ, segar. Dan saya turut berbangga, turut senang melihat pemandangan yang indah di lapangan itu. Pohon-pohon yang besar, rindang, dan rimbun memberikan suasana yang membahagiakan bagi saya. Saya tidak bosan jalan kaki di situ. Sesekali saya akan datang juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bangga, merasa senang dengan alam ciptaan sekitar kita. Ini juga menjadi panggilan kita dalam arti bahwa kita pun juga diajak berbangga akan alam lingkungan sekitar kita, akan segala ciptaan. Semua diciptakan baik adanya. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa Allah menciptakan manusia baik adanya. Sungguh amat baik dikatakan semacam itu. Di bagian sebelumnya dalam karya penciptaan, mulai hari yang pertama, kedua, ketiga, semua diciptakan sungguh baik adanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bangga dengan apa yang diciptakannya. Allah sungguh puas dengan apa yang diciptakannya. Segala sesuatu baik adanya. Manusia pun sebagai puncak karya ciptaan. Hari yang ke-6 itu diciptakan manusia. Dan manusia akhirnya juga dikatakan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Dan manusia ini tadi diserai kuasa, diserai tugas untuk menjaga, merawat ciptaan-ciptaan yang sebelumnya tadi. Kuasa untuk menguasai alam ciptaan, itulah panggilan manusia. Nampaknya perlu direnungkan bahwa kuasa ini adalah pertama-tama kuasa untuk menyempurnakan, merawat, menjaga karya ciptaan Allah. Dan manusia pun juga dipanggil untuk berbangga dengan ciptaan-ciptaan yang ada ini. Allah saja bangga, apalagi kita manusia. Maka inilah panggilan luhur, panggilan suci kita sebagai manusia, karya Allah yang tertinggi dalam arti sebagai puncak, sebagai mahkota ciptaan alam semesta ini adalah manusia. Sungguh kita diajak bersyukur atas kenyataan, atas iman yang kita miliki ini, bahwa segala sesuatu dikaruniakan kepada manusia untuk menguasainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, manusia pada awalnya memang diciptakan baik adanya. Tetapi dalam kenyataannya manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam kerapuhan, dalam kelemahan. Sehingga dari waktu ke waktu Allah menunjukkan bagaimana supaya umat manusia itu bertobat, supaya umat manusia itu kembali kepada citranya. Tadi dikatakan manusia itu segambar, secitra dengan Allah. Tetapi karena dosanya, karena kelemahannya, karena kerapuhannya, manusia tidak lagi dapat merawat, menjaga bumi dan seisinya, tetapi malah merusak, malah menggunakan dengan
ambisi, nafsu, atau ingin memiliki yang lebih dan lebih, rakus sikap manusia terhadap bumi ini. Kita bisa mengambil contoh bagaimana di Kalimantan misalkan, itu hutan-hutan sudah hampir habis, dalam arti banyak yang ditebang, banyak yang dirusak, dieksploitasi sebesar-besarnya. Ini adalah suatu hal yang sungguh merusak alam. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana pabrik-pabrik didirikan dan juga membuat suasana alam ciptaan merasa terganggu. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana agar manusia ini sungguh kembali ke citranya, citra sebagai yang diserai kuasa, kemampuan untuk menjaga, merawat. Para nabi diutus dari zaman ke zaman, tetapi manusia tetap berdosa. Maka Allah mengutus Yesus. Yesus dikatakan sebagai yang segambar dengan Allah. Dalam arti Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Artinya bahwa manusia memang diciptakan segambar dengan Allah, tetapi kehilangan citranya, kehilangan martabatnya yang begitu tinggi itu karena dosa-dosanya. Maka Allah mengutus Yesus, gambaran Allah, agar manusia kembali bisa meneladan, melihat, mencontoh Tuhan Yesus, sehingga manusia bisa juga kembali menemukan citra dirinya. Yesus, gambaran Allah. Yesus, manusia baru, agar manusia lama kita bisa melihat, menyaksikan, meneladan Tuhan Yesus yang menuntun, membimbing kita untuk bisa kembali kepada jati diri kita, kepada citra kita sebagai yang segambar dengan Allah. Kita adalah manusia-manusia yang dianugerahi martabat luhur, bahwa kita ini adalah sungguh memang secitra dengan Allah pada awalnya. Tetapi bahwa kita diajak untuk dengan rendah hati mengakui diri sebagai yang memiliki kerapuhan, memiliki kelemahan, memiliki dosa, dan kita diarahkan untuk melihat Yesus, manusia sejati yang secitra dengan Allah. Dan dengan demikian kita akan kembali menghayati diri sebagai pribadi-pribadi yang penuh rahmat, sebagai pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh semangat Allah, oleh Roh Allah, bahwa kita ini sungguh memiliki jati diri yang luhur, yang tinggi, secitra dengan Allah, dan dipanggil untuk memberikan kehidupan kepada semua ciptaan. Kalau manusia bangga dengan dirinya, kalau manusia puas dengan dirinya, maka ia pun juga akan berusaha untuk merasa bangga dengan alam ciptaan ini, puas dengan alam ciptaan ini, dan bisa mensyukuri apa yang ada di alam ciptaan ini. Dan dengan demikian kita bisa melakukan suatu karya pelayanan atau tindakan yang selaras dengan martabat kita, menjaga, merawat semua ciptaan yang ada. Kita diajak juga memiliki sikap seperti Allah, bangga, puas dengan apa yang diciptakan. Maka kalau manusia menemukan sebuah tugas, karya, pelayanan yang membuat kita bangga, membuat kita puas, maka kiranya itu yang menjadi panggilan kita, bahwa kita juga diajak menemukan melalui karya, tugas, pekerjaan kita, agar apa yang kita lakukan itu juga membuat kita penuh syukur, kita penuh bahagia, puas akan apa yang kita lakukan. Maka marilah kita bercermin melihat diri kita, apakah kita sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa telah melakukan yang terbaik, sehingga kita bangga dengan apa yang kita lakukan, kita puas dengan apa yang kita kerjakan. Maka itulah
kita sebagai yang secitra dengan Allah dipanggil untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, melayani dengan sepenuh hati, sehingga kita menemukan kebahagiaan, rasa puas, rasa bangga, dan penuh syukur. Seperti Allah mengatakan, semua baik adanya, semua sungguh amat baik adanya. Semoga melalui tugas pelayanan, pekerjaan, dan apapun pekerjaan kita di UKSW ini sungguh memberikan kebanggaan, kepuasan, rasa syukur. Dan dengan demikian kita betul-betul menjadi manusia-manusia baru yang selalu berpegang dan percaya bahwa kita ini semua adalah diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Kita syukuri semuanya ini. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Kita akan menyampaikan doa-doa kita. Kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kita akan menyampaikan doa, permohonan, dan harapan-harapan kita kepada Allah. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, dan Engkau menyerahkan itu semua kepada manusia untuk menguasainya. Kami bersyukur atas martabat luhur yang Kau anugerahkan kepada kami semua, bahwa kami Kau ciptakan secitra dengan-Mu, segambar dengan-Mu, agar kami pun juga menunjukkan kebijaksanaan, menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian kami kepada semua ciptaan-Mu seperti Engkau sendiri melihat dan memperlakukan kami semua. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur melalui sabda-Mu, kami betul-betul Kau tuntun untuk melihat Yesus sebagai manusia sejati, sebagai manusia yang betul-betul secitra dengan Allah, sehingga kami sungguh juga Kau tuntun untuk menyadari dosa-dosa dan kelemahan kami, dan kami mengikuti, meneladan, dan mencontoh Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami betul-betul menjadi manusia seperti yang Engkau kehendaki. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah dan segenap penyelenggara negara ini, kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka kebijaksanaan di dalam memanfaatkan alam lingkungan yang ada di negara ini. Semoga mereka senantiasa bijaksana dan senantiasa juga memperhitungkan segala sesuatunya, sehingga tetap menjaga dan tidak merusak alam ciptaan ini. Pada pagi hari ini pun kami berdoa bagi segenap sivitas akademika di universitas ini, Universitas Kristen Satya Wacana. Kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka semua, sehingga mereka bisa bekerja, bertugas, melayani dengan sebaik-baiknya demi kemajuan universitas ini, demi perkembangan para mahasiswanya di dalam mendewasakan diri dan juga mentalnya. Kiranya Engkau menuntun para dosen sehingga mereka pun bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga dengan semangat kasih kepada para mahasiswa, sehingga mereka bersama mahasiswa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul semakin secitra dengan Putra-Mu Yesus. Pagi hari ini kami juga secara khusus berdoa bagi seluruh masyarakat yang sedang menghadapi wabah virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan pengharapan kepada kami semua agar senantiasa penuh harap bahwa Engkau pasti akan memberikan apa yang terbaik bagi kami semua. Engkau akan memberikan perlindungan, Engkau akan memberikan keselamatan, dan Engkau akan memberikan
apa yang terbaik bagi masyarakat kami. Semoga pandemi virus corona ini segera berlalu dan masyarakat semakin penuh semangat untuk kembali berkarya, bertugas, melayani seperti sedia kala. Semuanya ini kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita akhiri renungan dan doa kita pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dimanapun kita berada, kita senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, permenungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat melayani, selamat bertugas, dan selamat berkarya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terima kasih. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik.